Jadwal hari ini antar simbah terapi, lanjut ke pasar beli beberapa sayuran murah, beli celana juga untuk keseharian simbah, dan ke supermarket beli beberapa keperluan lainnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Video kali ini aku awali dengan unboxing sayuran murah. Sebelumnya aku jelasin dulu, ini belanjaan kemarin dari pasar sama Simba. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku, di skip dulu, silahkan tonton dulu video sebelum ini. Jadi kemarin aku habis dari pasar sama Simba. Dari rencana awal kita mau beli celana buat Simbah, tapi nyampe sana kita borong sayuran karena murah-murah. Sesampainya di pasar kita langsung menuju ke toko langganan Simbah dari zaman mudanya dulu ya. Beli 3 celana dalam sama 2 biji celana buat keseharian di rumah. Harga dari 2 celana ini per helainya 150, jadi 2 celana ini 300 NT, sekitar 150.000 ya. Lalu celana dalamnya itu per helai 100 NT, sedangkan Simbah kemarin belinya 3 helai, jadinya sama 300 NT, sekitar 150.000. Jadi total keseluruhan kemarin sekitar 300 ribuan hanya untuk beli celana dalam. Ya namanya harga di sini kalau di kursin Indo emang langsung melejit harganya. Lanjut sore harinya aku ke supermarket beli beberapa keperluan aku saja. Sebenarnya aku udah rencana dari pagi mau ke supermarket beli beberapa keperluan, tapi karena tadi pagi nganterin nenek terapi, lanjut ke pasar beli beberapa keperluan nenek termasuk sayur. Jadi aku sempatkan sore ini ke supermarket untuk beli beberapa keperluan aku. By the way, kalau biasanya nenek itu beli sayurannya di supermarket, tapi tadi pagi karena kebetulan pas banget ada jadwal terapi nenek, dan kebetulan juga nenek itu ada keinginan beli celana, jadi sekalian beli sayuran di pasar. Padahal rencana awal kita itu juga mau masuk ke supermarket ini mau beli sayur niatnya, tapi karena di pasar itu kebetulan pas lagi ada harga murah, ya udah sekalian kita beli sayur aja. Bukan murah juga lah, tapi ada diskon gitu, lebih murah dari harga biasanya. Karena kenapa? Karena kebetulan kita nyampe sana itu posisi pasarnya udah mau tutup. Jadi sayuran yang ada di sana itu serba diturunkan harganya karena tinggal ngabisin stok yang ada. Kebetulan banget stok sayuran di kulkas itu tinggal sedikit, jadi yang rencananya tadi mau beli ke supermarket nggak jadi deh, akhirnya sekalian aja beli di pasar. Ya biar mood nenek sedikit happy ya teman-teman, karena nenek kan jarang sekali keluar apalagi ke pasar ya kan, jadi lihat keramaian kayak gitu ya sedikit merefresh pikirannya nenek gitu teman-teman. Tahu-tahu ini udah totalan aja. Kira-kira habis berapa? Ayo. Nggak ngabisin 1 bulan gaji kok, tenang. Itu kebutuhan pribadi mah jangan pelit ya. Kalau beli keperluan pribadi itu pakai uang siapa? Selagi masih ada uang di kantong ya aku nggak pernah minta ya sama majikan, karena minta pun juga belum tentu dikasih ya kan, karena ini pure kebutuhan kita. Kita sudah dijatah makan, minum, makanan yang ada di rumah majikan itu sudah bersyukur. Jadi untuk keperluan lainnya ya beli menggunakan uang sendiri. Baiklah, kita OTW pulang dulu. Ngeng, ngeng, ngeng. Wah, tiba-tiba udah nyampe rumah aja ini. Kebetulan rumahnya nenek itu dekat dari mana aja ya teman-teman. Jadi mau butuh apa aja ada di sini. Jadi ya udahlah, nggak usah ribet-ribet mah. Kita butuh apa kalau selagi masih ada uang ya udah keluar beli gitu aja udah. Bukan sombong, tapi ini lebih ke memikirkan kesehatan kita juga. Karena selain kita kerja di sini, kita juga harus mementingkan atau memikirkan kesehatan kita juga ya teman-teman. Ya salah satunya dari makan lah ya. Bersyukurnya aku tinggal di rumahnya nenek ini, selain dekat dari keramaian pun kalau kita lagi amit-amit sakit
sakit. Dari klinik, bidan, dokter apapun ada di sini. Bahkan rumah sakit pun deket teman-teman. Jadi kalau kata-kata sebagian teman-teman ada yang bilang enak ya Mbak ya, bisa dibilang enak ya, bisa dibilang ya gimana sih, tergantung penilaiannya aja ya teman-teman ya. Sepengalaman aku sejauh ini namanya ikut majikan, ikut orang asing yang kita tidak kenal ya nggak enak. Paling enak ya tidur di rumah sendiri lah gitu. Ya tapi kan enak Mbak, nerima gaji setiap bulan. Ya namanya aja tujuan kita ke sini emang kerja, jadi ya memang harus dapat gaji. Kalau nggak dapat gaji ya malah justru itu yang bermasalah ya kan. Ya sudahlah cukup ya teman-teman, diambil sisi baiknya aja karena penilaian orang itu kan beda-beda. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Betul, ini aku tadi manasin bakpao, dalamnya ada keju, tapi tadi sih anget ya, karena tak tinggal nganter Simbah terapi, jadi wis apa ademane teman-teman. Ya Allah, harus ngomong sampai lepotan. Di sini juga masih ada kopi sampai adem kabeh. Durung sempet sarapan, wis budal terapi, nggak popo, wis pokoknya ayo sarapan sih, di double karo makan siang. Ini nenek lagi di depan istirahat ya, padahal deket tapi yo capek nih. Nah ini kita makan dulu, sekalian makan siang nggak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo makan sarapan plus makan siang. Bismillah. Ini manto susu sama keju. Rasanya nggak ada manis-manisnya, lebih ke anyep sama asin. Enak, aku suka. Jujur aku lapar banget. Tadi soalnya tempat terapinya antre, jadi lumayan nunggu lama. Simbah juga tadi mau tak pakein jaket tebel, nggak mau teman-teman, sampai sana kedinginan. Habis ini mau persiapan bikinin menu makan siangnya nenek. Alhamdulillah, siapa di sini yang tiap hari harus ngopi? Kalau nggak ngopi pusing. Aku, entah itu udah kecanduan atau kebiasaan. Tapi kalau nggak minum kopi pusing, apalagi kalau malam kurang tidur, Simbah rewel, wis pasti paginya pusing banget. Jadi harus diminumin kopi.
Nah teman-teman, ini menu simple makan siangnya nenek. Goreng kiam kue dicampur sama telur. Lanjut ini bikin supnya. Nah ini tinggal kita tambahkan garam secukupnya saja. Lalu kita tambahkan penyedap, ini opsional. Aduk-aduk dulu untuk memastikan semua bumbu atau rasanya pas. Jangan lupa juga diicip rasa. Nah ini ada sisa telur tadi habis untuk goreng kiam kue. Ini masih ada, jadi aku masukkan sekalian ke dalam sup. Ya daripada mubazir ya kan, dibuang-buang sayang. Ini aku tambahkan kaldu khusus untuk masak sup ya teman-teman. Sedikit aja karena dia sudah asin, karena tadi kan di awal sudah aku bumbuin ya. Dan terakhir kita tambahkan bawang goreng secukupnya saja. Nah sup simple ala aku khusus buat nenek tercinta sudah ready. Super simple, seger, bumbunya pun cukup menggunakan jahe diiris-iris tipis, lalu kita masukkan beberapa sayuran saja. Cukup simple. Alhamdulillah selesai masak dan nyiapin makan siangnya nenek. Aku lanjut untuk absen dulu nih. Alah gitu aja pakai di videoin. Inilah resiko kita jadi konten kreator. Pokoknya ubah salah. Sedikit menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mbak, di Taiwan boleh sholat nggak? Aku jawab kembali lagi tergantung majikan. Kalau aku alhamdulillah bisa. Tapi ada juga sebagian majikan yang tidak mengizinkan kita untuk beribadah. Jadi pinter-pinteran kita aja untuk mengatur waktu atau mencuri-curi waktu untuk beribadah gitu ya. Dan untuk yang masih sering bertanya, Mbak kenapa sekarang nggak pakai hijab? Jujur aku sendiri juga sangat menyayangkan ya teman-teman. Kalau di awal kita sudah izin diiyakan tapi sampai akhir berubah pikiran, ya begitulah kuasa majikan itu lebih punya kuasa atas itu. Jadi ya mau gimana lagi selain kita nurut. Selain itu juga nenek kurang nyaman teman-teman. Jadi ya mau nggak mau lah Bapak, insya Allah nanti kalau sudah sampai Indonesia, sampai rumah bisa dipakai lagi. Ya namanya kita masih kerja ikut orang numpang ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus nurut sama aturan yang punya rumah. Apalagi di sini niat kita itu bekerja dan dari perjanjian di awal memang nggak ada perjanjian seperti itu. Jadi ya sudah, sangat disayangkan. Tapi dari semua kejadian yang sudah saya alami, banyak banget saya mendapatkan pelajaran dan ya terutama tentang toleransi. Ya sudah, sedikit jawaban dari aku, semoga bisa melegakan ya teman-teman dan bisa dimengerti. Maaf sebanyak-banyaknya jika belum bisa menyajikan konten-konten yang positif. Sekian video dari aku, ambil sisi baiknya, buang buruknya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.